Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Fadila dari SIKJ 3D dengan NIM 2307096 akan menjelaskan atau menerangkan tentang konsep dan perhitungan manual metode analytical hierarchy proses atau AHP pada sistem pendukung keputusan. Mungkin adapun deskripsi pembelajaran pada bab ini masih akan mempelajari metode proses yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Pembahasan dimulai dari definisi, konsep, juga masalah dalam bentuk hierarki, tujuan hingga penerapan dalam mengambil keputusan. Jadi ada kompetensi pelajaran, jadi baca, terus ada tujuan dan fungsi metode AHP. Tujuannya memecahkan masalah multi kriteria yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi bentuk hierarki yang lebih sederhana dan logis. Jadi perbedaannya dengan WP dan SHW ini kayak menentukan gitu. Nanti nilai bobotnya dari SHW dan WP untuk di perhitungan manualnya atau di sistem SHW dan AHP. Terus ada menggabungkan pertimbangan kualitatif subjektif dan kuantitatif atau objektif dari pengambil keputusan ke dalam satu kerangka evaluasi. Mengukur tingkat konsistensi pemikiran mengambil keputusan untuk memastikan bahwa pembobotan diberikan logis dan kontradiktif. Nanti pada perhitungan manual itu kita lihat gitu, nilai atau data ini konsistensi enggak. Kalau enggak berarti data yang diinputkan itu berarti kurang logis. Intinya gitu. Kemudian fungsi metode WP untuk weighting product menghasilkan bobot prioritas vektor N untuk sebar kriteria dan subkriteria yang saling berhubungan, memfasilitasi perbandingan elemen-elemen keputusan secara berpasangan, pairwise comparison menggunakan skala rasio, menyediakan mekanisme validasi uji konsistensi terhadap preferensi menilai sebelum akhir perangkaian alternatif rankingan alternatif yang ditetapkan. Dan dampak penerapan. Nah, jadi banyak gitu AHP itu diimplementasikan. Contohnya kayak di perancangan strategi perusahaan, untuk bisnis, terus pemilihan pemasok, untuk secara simultan seperti harga, kualitas, presiden, rekam jejak, terus kayak membuat karyawan untuk menjadikan bantuan untuk HRD gitu. Jangan kayak skor tesnya, kuantitasnya, terus aspek kualitatif, kepemimpinan, komunikasi, dan integritas. Terus yang kedua ada 4 penentuan lokasi fasilitas atau pabrik. Terus menilai lokasi berdasarkan faktor demokratif. Nah, untuk perbandingannya sendiri dari metode SPKLIA bisa dilihat aja di pada tabel ini kayak pendekatan dasarnya, penentuan bobot, mobilitas masalah, interpretasi hasil, bisa dibaca saja. Ya, intinya AHP ini lebih ke untuk eh, mempelajari untuk menentukan bobot nilai untuk ke SAW dan WP atau topsis gitu. Ya, dengan ibarat secara nanti harus studi kasus. Nah, kelebihan dan kekurangan metode APF ini, kelebihannya modelnya hierarki, terus memiliki uji konsistensi rasio atau CR, mampu mengakomodasi matriks data kualitatif tangkap pakar gitu. Terus, karena pembuatan struktur hierarki membutuhkan pemahaman yang sangat dalam, jadi lebih kompleks dari SAW dan WP gitu, dari metode-metode lainnya atau toksis. Nah, jika jumlah kriteria nantinya sangat banyak, proses fungsi metrik perbandingan perubahan menjadi sangat melelahkan dan rawan inkonsistensi. Jadi kalau tidak konsisten gitu atau tidak fokus yang dalam perhitungannya maka kan tidak inkonsisten gitu. Jadi datanya itu jadi tidak valid. Terus proses kombinasi matematis jauh lebih panjang. Intinya SAW dan WP itu lebih gampang lah, lebih mudah, bukan lebih gampang, lebih mudah aja untuk secara perhitungan tadi dasar kompleksitas dengan metode AHP ini. Nah, ini untuk langkah-langkah metode AP-nya kayak menentukan hierarki masalah. Jadi, yang pertama itu level 1 tujuan utamanya apa, terus level 2 kriteria dan sekretar jika ada, terus level 3 ada alternatif keputusan. Nah, ini membuat matriks perbandingan berpasangan pairwise comparison. Jadi, dalam AHP ini mempunyai gitu, skala 1 hingga 9 untuk menentukan gitu. Eh, secara kayak misalkan pensil dengan pulpen itu sama-sama penting. Jadi bisa bisa penting lebih penting pulpen, bisa lebih penting pensil itu bisa bisa berbeda jika di tempatnya yang berbeda itu tujuannya apa gitu. Misalkan pulpen lebih lebih bagus untuk menulis
atau menulis catatan. Kalau pensil untuk membuat sketsa gitu. Nah, itu bisa jadi lebih penting pensil, bisa lebih pulpen, atau bisa sama-sama saja kayak di sini. Kedua elemen sangat pentingnya dengan skornya satu, terus elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain kayak tiga, terus yang kelima skor 5 untuk elemen satu lebih penting dari yang lain, terus tujuh elemen satu jelas mutlak lebih penting dari yang lain. Nah, ke-9 ini paling mutlak, elemennya satu mutlak sangat penting dari yang lain. Nilai 2, 4, 6, 8 diberikan setelah bagian nilai tengah di antara dua penilaian yang berdekatan. Ya, kalau misalkan nilainya itu berdekatan kayak buku dan pensil gitu, berarti dua gitu. Itu aja sih. Terus menghitung beberapa standarisasi, intinya perhitungan lah kayak di WP dan SAW sama aja kalau kalian belajar SAW dan WP. Terus nah yang bedanya tuh menghitung rasio konsistensi atau CR, konsistensi rasio gitu, mencari nilai maksimum eigen lambda max, menghitung konsistensi indeks CI dengan rumus CI sama dengan lambda max dikurangi jumlah kriteria atau nilai N dikurangi 1, di mana N adalah jumlah elemen dari kriteria. Menghitung hasil rasio dengan rumus ini nanti saya jelaskan di ini ya, apa, di perhitungan manual untuk metode APP. Nah, caranya jika nilai ini, nah makanya jika kurang dari atau sama dengan 0,1 atau 10%, maka penilaian dianggap logis dan konsisten. Jika CR 0,1 atau lebih 0,1, kemudian harus direvisi. Itu saja sih. Nah, itu studi kasusnya mungkin bisa langsung aja ya untuk perhitungan manual di konsepnya. Oke, di sini ada studi kasusnya itu pembelian menggunakan metode AHP gitu. Nah, di sini kita udah tahu nih kriterianya tuh, dan nama kriteria ada di C1 ada harga sebagai cost, C2 untuk resolusi, C3 untuk video, C4 untuk video. Nah, jumlah kriterianya berarti ada 4. Oke, ini matrik perbandingan perpasangan metode AHP. Nah, misalnya tingkat kepentingan, harga sedikit lebih penting dari resolusi dengan skor berarti 3. Jadi perbandingan harga dan resolusi itu diskorkan 3 dan seterusnya. Harga lebih penting dari video berarti skornya 4. Harga jauh lebih penting dari fitur 5. Harga fitur lebih penting dari video dengan skor 3. Terus resolusi lebih penting dari fitur dan sebagai skornya 4, berarti nilai tengah kan 4 karena genap. Terus video lebih penting dari fitur berarti dengan skor 3. Nah, perbandingan ini diberikan sesuai materi yang sudah disampaikan dan merupakan asumsi sendiri dengan berdasarkan materi dan tidak asal untuk menentukannya sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada materi, intinya ini ditentukan oleh kita, tapi harus ada itu dasarnya gitu. Ya, harus nggak asal menentukan. Nah, inti untuk apa ya, tabel matrik perbandingannya. Nah, di sini ada baris kriteria dari harga sampai fitur, terus ada kolom kriteria dari harga sampai resolusi sampai fitur. Nah, di sini ada harga nih. Kenapa ini bisa nilainya 1? Karena harga dengan harga itu kan sama gitu. Jadi 1 sama seterusnya kayak resolusi dan resolusi, video dengan video, fitur dan video. Intinya pembacaannya itu dari baris ke kolom gitu. Jadi kayak harga berarti lebih penting dari resolusi. Ini ada nih di sini. Tuh. Dengan skor 3 tinggal dikasih nilai 3. Terus video juga sama. Video harga lebih penting dari video dengan skor 4, terus juga fitur sama dengan 5 karena apa? Karena harga jauh lebih penting dari fitur. Dan ini perbandingannya. Kan karena resolusi itu karena harga itu lebih penting daripada resolusi, jadi maka 1 dibagi 3 gitu. 1 dibagi resolusi gitu. Jadi dengan skor 0,33 dan seterusnya gitu. Kayak ini 0,2 dari harga dibagi video gitu. Itu perbandingan harga dengan video. Terus ini harga perbandingan dengan fitur. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, maka dijumlahkan hasilnya 1,78 untuk harga, untuk resolusi 4,5 dan video untuk video 8,3 dan fitur itu 13. Nah, maka ini penjelasannya angka 0,3
dari baris resolusi dan kolom hingga hasil perbandingan dari satu nilai pada baris resolusi kolom harga dan seterusnya. Jadi dari ini kan udah dibagi nih. Kalau ini kan harga dengan harga dengan satu. Nah ini nih. Jadi ini 1 dibagi 3 jadi hasilnya 0,33. Nilai yang diberikan pada kolom, maka nilai kolom seberangnya menggunakan rumus satu nilai. Satu dibagi nilai atau satu dibagi nilai ini. Oke, itu sih untuk perbandingan matriks. Nah, yang kedua untuk menghitung matriks nilai kriteria atau normalisasi. Gimana sih untuk menentukannya? Contohnya, ini harga nih. Maka cara penghitungannya, tabel yang ini nih, matriks pertama nih nilai 1 ini dibagi dengan jumlah hasil dari harga. Jadi nilai harga, nilai kriteria perbandingannya dibagi dengan jumlahnya gitu. Jumlah dari ini semuanya. Nah, dibagi dari jumlah perbandingan perpasangannya. Jadi maka didapatkan hasil 0,560. Loh, 1 dibagi 0, 1 dibagi 1,0. 1 dibagi 1,78 dan seterusnya ini juga sama, ini juga sama, ini mana? Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama dan seterusnya dari harga sampai fitur. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu penjumlahan dari harga dan resolusi video fitur di sum atau di penjumlahan hasilnya 2,07 dan seterusnya ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, untuk menentukan prioritas itu, jadi jumlah kriteria atau jumlah penghitungan matriks nilai kriteria normalisasi dibagi dengan jumlah kriteria. Jadi hasilnya sebagai berikut gitu. Tuh, hasilnya jadi 0,51 dan seterusnya ini juga sama, ini juga sama, jumlah dibagi jumlah kriteria, jumlah dibagi jumlah kriteria, jumlah dibagi kriteria. Nah, jika sudah semua prioritas ini nanti akan dijumlahkan. Kalau jumlahnya 1 atau 100% itu maka nilai prioritas bisa dijadikan nilai bobot pada metode SAW nanti atau WP nanti gitu. Jadi ini tuh kayak penjumlahan prioritas untuk menentukan gitu nilai bobotnya bisa saja sih sebagai asumsi sendiri gitu. Tapi ini juga bisa jadi patokannya gitu. Intinya gitu sih. Nah, di penjelasan di bawah ini nilai 0,50764 yang ini dari kriteria harga didapatkan dari hasil perhitungan nilai baris harga kolom pada tabel 1 dibagi dengan jumlah kolom harga dengan sama dengan 1 dibagi 1,7833 yang ini. Ini jumlah 1 ini dibagi jumlah ini. Oke. Kolom jumlah merupakan hasil penjumlahan total untuk baris kriteria. Terus kolom prioritas dilakukan dari nilai jumlah atau jumlah kriteria contohnya ini contoh. Oke, contohnya 2,074 dibagi 4. Mana sih 2,974? Yang ini loh. Nah, ini dibagi dengan jumlah kriterianya. Maka dihasilkannya 0,51 itu. Nah, yang ketiga ada menghitung matriks penjumlahan setiap baris. Terus, nah ini nih gimana sih menentukannya? Dengan cara prioritas dikalikan harga dikalikan prioritas. Harga prioritas itu maksudnya apa? Nilai perbandingan di tabel 1 ini yang harga ini dibagikan dikali prioritas. Maka hasilnya itu 0,51. 1 dibagi 0,51 dan seterusnya ini juga sama. Nah, ini dibagi ini juga sama. Ini tabel perbandingan harga dibagi prioritasnya. Ini juga sama, harga fitur prioritas dibagi fitur. Nah, ini juga resolusi juga sama, tapi pakai yang di resolusi dengan
Ya, nilai perbandingannya 3, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, dan seterusnya. Maka nantinya si hasil hitungan matriks penjumlahan setiap barisnya itu nanti dijumlahkan gitu. Maka di hasilnya ada 2,24, terus di bawahnya juga sama, 0,3, di bawahnya juga 0,7, terus 0,26. Nah, di penjelasannya nilai 0,519 dapatnya dari nilai kira-kira pada tabel 1 harga dikali dengan nilai pada tabel 2. Contohnya 1 dikali ini nih, 1 dikali ini. Tuh. Hasil kolom jumlah merupakan hasil penjumlahan total per barisnya. Intinya ini dijumlahkan dan hasilnya ada itu. Oke, yang ke yang bukan yang ketiga. Nih, ini keempat ini hitung konsistensi lah, factory. Intinya ini nanti konsisten atau enggaknya gitu. Beberapa ini yang pertama itu ada tabel ini, pada tabel konsistensi factory ini jumlah per baris itu didapatkan dari ini di tabel ketiga. Nih yang ini didapatkan dari ini juga sama, tuh, ini juga sama, ini juga sama. Ini diambil dari mana ya, tabel yang ketiga tuh yang di prioritas. Ini juga sama, prioritas. Ini juga sama, di prioritas. Dan ini juga sama, yang di prioritas. Dan hasilnya, yang kolom pertama, kolom jumlah per baris diambil daripada tabel 3 tuh penjelasannya. Yang tadi saya jelaskan ya. Ini, jadi jumlah per baris itu dibagi dengan nilai prioritas. Maka dapat dihasilkan 4,31, dan ini juga sama 3,9, ini juga sama di 4,0, ini juga sama 3,74. Nah, terus hasil yang tadi itu dijumlahkan gitu. Nah, dijumlahkan. Jadi berjumlah hasil penjumlahan untuk kolom hasil. Nah, ini kolom hasil. Lanjut. Nah, di sini ada tabel untuk lambda max, CI, dan CR. Untuk menentukan lambda max sendiri itu nilai hasil tadi yang tabel yang ini, yang di baris jumlah ini, hasil dibagi dengan jumlah kriteria tadi yang ada 4. Maka dapat dihasilkan 3,90. Nah, untuk rumus kolom CI atau sama dengan lambda max dikurangi jumlah kriteria atau N, nilai N, atau jumlah kriteria dikurangi 1. Dapat dirumuskan dengan B64 tuh, apa B64 tuh? B64 itu ini lambda max. Dan D4 itu jumlah kriteria tadi. Jumlah kriteria 4. Karena ini rumus Excel ya. Jadinya ini nilai lambda max, dan ini itu jumlah kriteria, dan jumlah kriteria sama aja dikurangi 1. Maka hasilnya min 0,03 atau negatif 0,031, dan ini. Maka rumus CR-nya didapatkan nih. Untuk menghitung rumus CR-nya didapatkan CI dibagi nilai IR. Nah, nilai IR nanti saya akan jelaskan kenapa sih kok bisa nilai IR-nya dari mana. Nah, nanti saya jelaskan. Ini rumus CR-nya. CR itu TI, nilai CI yang ini, dibagi dengan nilai IR. Nah, nilai IR nanti saya jelaskan. Maka dapat dihasilkan min 0,0349935099. Karena si R-nya itu kurang dari 0,1, maka perhitungannya itu rasionya dianggap konsisten gitu. Jadi konsisten
kalau lebih lagi, kalau misalkan ininya nilainya lebih dari 0,1, maka harus direvisi gitu dari tabel 1. Ya intinya ngulang lah dari inputan yang pertama, data pertamanya. Nah di sini kan perhitungan mode AB bisa diterima, perhitungan dianggap selesai gitu. Nah, karena min 0,34 berarti nilainya selesai. Nah, udah? Enggak. Tadi kan nilai IR itu dari mana? Nilai IR itu dari, nah tabel IR merupakan tabel nilai tetap dari metode AHP. Jadi nilainya dilihat dari banyaknya jumlah kriteria. Nah bisa dilihat aja nih di tabel ini. Jadi dari kriteria 1 sampai 15 nih, udah ada nilai IR-nya sendiri gitu. Karena saya memakai jumlah kriterianya cuma 4. Jadi nilai IR-nya itu 0,9. Jadi tadi itu, nah yang ini, YI dibagi 0,9. Jadi untuk penilaian nilai IR-nya itu dari sini nih. Jadi didapatkanlah hasilnya 0,34. Nah, hasilnya 0,34. Inilah 0,34. Oke, itu sih. Mungkin itu saja sih penjelasan dan secara konsep dan perhitungan manual untuk metode HP ini. Jadi intinya metode HP ini untuk menentukan gitu data yang kita dapat itu konsisten atau enggak gitu. Untuk nanti di apa sih digunakan di metode ASAW dan WP gitu perhitungannya gitu. Kalau ini sih lebih ke cara untuk data itu konsisten atau tidaknya gitu. Intinya tidak sekompleks tidak se ini ya kompleks perbandingannya dengan WP dan SAW ini. Ini terlalu kompleks. Sedangkan SAW WP memang enggak gitu. Mungkin itu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada salah kata bisa dimaafkan. Dan mungkin kalau ada hal yang perlu didiskusikan bisa didiskusikan lewat kolom komentar. Jika ada salah kata atau kekeliruan atau keliruan bisa diskusikan saja. Mungkin segitu saja penjelasan untuk metode AHP secara konsep dan perhitungan manual. Saya Muhammad Raja Fadra, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enak lanjut tidur.